lagi sama aku Raihan di konten Streaming Amik Bandung Bisnis Update. Sebelumnya jangan salpok sama baju aku ya, karena ini bukan membahas tentang bola, tapi aku bakal ngebahas tentang isu yang belakangan ini lagi panas, yaitu isu TikTok. Menurut kalian apakah itu adalah kebijakan yang populis untuk menarik hati masyarakat di tahun politik, atau memang kebijakan itu untuk mendukung UMKM? Nah, sebelumnya pasti kalian tahulah TikTok ya, TikTok. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang TikTok? Karena TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video singkat. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok, ByteDance, pada September 2016 di Tiongkok dengan nama Douyin. Dan versi internasionalnya yaitu TikTok diluncurkan pada September 2017. Nah, pada aplikasi TikTok ini, pengguna dapat membuat video pendek sekitar 15 hingga 60 detik. Dan aplikasi ini juga menawarkan berbagai fitur kreatif seperti musik latar, filter, dan efek khusus yang memudahkan pengguna untuk membuat konten yang menarik. TikTok ini cepat menjadi sangat populer di kalangan berbagai kelompok usia dan telah menjadi fenomena media sosial global. Nah, salah satu ciri khas TikTok adalah kemampuannya untuk membuat tren dan tantangan yang menyebar cepat di antara pengguna. Banyak konten di TikTok berfokus pada kekreatifan, tarian, playback musik, atau video-video lucu gitu ya. TikTok ini juga telah menjadi salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh di berbagai negara dan menjadi bagian penting dari budaya digital kontemporer. Nah, berdasarkan informasi yang telah kami baca-baca di Kominfo, TikTok ini diblokir sementara untuk menjaga pasar UMKM Indonesia. Sambil mereka, Kominfo juga melakukan negosiasi kepada TikTok untuk tidak membawa barang dagangan mereka masuk ke Indonesia. Dan hal tersebut dinamakan predatory pricing. Nah, kalian pasti gak tahu ya predatory pricing itu apa. Nah, predatory pricing ini adalah strategi bisnis di mana sebuah perusahaan sengaja untuk menetapkan harga produk atau jasa mereka pada tingkat yang sangat rendah, seringkali juga di bawah biaya produksi atau distribusi. Nah, tujuannya untuk mengeliminasi pesaing dan menguasai pasar. Tujuan utama dari predatory pricing ini adalah untuk menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru atau mengeliminasi pesaing yang sudah ada. Taktik ini seringkali melibatkan kerugian finansial sementara oleh perusahaan yang menerapkannya, dengan harapan setelah pesaing-pesaing dihancurkan atau dikeluarkan di pasar, perusahaan tersebut dapat menaikkan harga kembali ke tingkat yang menguntungkan. Dan ini juga dapat menciptakan situasi di mana konsumen mungkin dihadapkan pada harga yang lebih tinggi setelah pesaing-pesaing dihilangkan. Nah, sampai di sini kalian sudah mulai sadar kan bahwa banyak banget nih barang yang dijual di TikTok itu harganya gak masuk akal gitu, kayak sampai 0 Rp, walaupun itu cuma promo-promo sementara. Tapi tetap ya, itu tuh sangat merusak harga pasar dan terbukti juga perputaran uang di area-area seperti Kosambi atau Tanah Abang berkurang sangat drastis dibandingkan sebelum ada TikTok Shop ini. Walaupun kita juga tidak dapat menutup kemungkinan juga bukan faktor itu aja, melainkan ada kayak oknum-oknum pungli dan parkir liar. Dan juga ada faktor keamanan dan kebersihan juga menjadi salah satu faktor mereka tidak ingin kembali belanja di sana gitu. Nah, pemerintah Indonesia juga yakin bahwa TikTok akan meninggalkan Indonesia. Tidak akan maksudnya TikTok tidak akan meninggalkan Indonesia begitu saja, apalagi kita memiliki pangsa besar sekitar lebih 200 juta penduduk, ditambah lagi sikap yang konsumerisme penduduk Indonesia membuat Indonesia tak luput dari perusahaan besar TikTok. Terbukti bahwa CEO TikTok ini, yang CEO TikTok Shou Zishu, yang ingin menemui Jokowi
terkait dengan pemblokiran yang dialami perusahaan di Indonesia. Nah, buat kalian nih yang suka banget dengan spekulan, ada informasi bahwa TikTok akan menggandeng salah satu emiten e-commerce lokal untuk ikut dalam misi TikTok Comeback to Indonesia. Ada 3 e-commerce yang diajak diskusi oleh TikTok untuk kerjasama. Yang pertama ada Tokopedia dengan kode sahamnya Goto dengan market capitalization-nya 466 triliun. Ada Blibli.com dengan kode saham beli dengan market capitalism-nya 56,17 triliun. Dan yang terakhir ada Bukalapak dengan kode sahamnya Buka dengan market capitalization-nya 21,223 triliun. Nah, dari ketiga emiten di atas terlihat dengan jelas bahwa Tokopedia ini memiliki market capitalization-nya besar dibandingkan 2 kompetitor lainnya. Dan ditambah lagi mereka juga terafiliasi dengan Gojek yang menjadikan mereka memiliki nilai positif sendiri karena mereka memiliki divisi logistiknya sendiri dengan nama yang dinamakan Goto Logistik atau GTL. Nah, tidak heran juga apabila ada rumor nih yang berkembang saat ini, banyak yang mengatakan bahwa TikTok akan menggandeng Goto sebagai media partner untuk kembalinya mereka ke pasar domestik Indonesia. Karena kita bisa dilihat dari data yang tadi aku sebutkan bahwa Tokopedia ini lebih unggul dibandingkan para pesaingnya. Tapi perlu diingatkan kembali ya, kalau ini tuh bukan ajakan untuk beli, tapi hanya membahas dari sisi orang awam aja. Balik lagi ke topik, diblokirnya TikTok ini memang sedikit membuat peningkatan omset dari pasar persaingan Indonesia yang ada di Indonesia, tapi tidak memulihkan sepenuhnya karena saat ini orang udah kayak new normal gitu loh, kayak udah 2 tahun COVID, diem di rumah kayak malas kemana-mana, terus ada TikTok Shop ini jadi kayak lebih mudah gitu. Nah, maka dari itu kami menyarankan kepada seluruh pelaku usaha untuk embrace the technology evolution, yang dimana kita harus update dan mengikuti zaman yang berkembang, bukan stuck di zaman yang dulu. Jangan kuno lah, jangan termakan sama teknologi gitu. Mungkin segitu aja untuk pembahasan dari bisnis update kali ini. Untuk kalian yang pengen mengeluarkan pendapat nih tentang isu yang aku bahas, boleh di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga share, komen, like, dan subscribe YouTube ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.